Ngomong-ngomong soal jabatan Anda sebagai menteri, awalnya di dunia profesional, lalu sekarang menjadi menteri. Bagaimana sih Pak rasanya? Awalnya memang kami membayangkan bagaimana mengendalikan pertanian Indonesia yang begitu besar. Kemudian setelah kami mencoba, kami dengan teman-teman seluruh pegawai Kementerian Pertanian, ternyata orang baik semua di sini. Buktinya, beberapa penghargaan yang didapatkan baru-baru ini, salah satunya yang menarik adalah anti gratifikasi terbaik. Yang dulunya, kalau Kementerian Pertanian dianggap bahwa penuh dengan masalah. Ini yang membanggakan kami dengan teman-teman. Ternyata tidak. Orang-orang baik-baik semua. Kalau dulu dianggap penuh dengan masalah, apa yang Anda lakukan sampai sekarang mendapat penghargaan? Kami bangun sistem. Pertama, menterinya harus jadi teladan. Jadi yang terpenting teladan dulu, agar semua staf, dari staf sampai eselon 1 percaya bahwa pimpinan saya bisa teladani. Satunya kata dengan perbuatan. Jangan kita memerintahkan kepada bawahan bahwa yang benar ini tidak boleh korupsi, pertanian harus bebas korupsi, tapi di belakang layar kita main. Dan pasti ketahuan. Pada saat pegawai-pegawai kita, staf kita tahu, pada saat itu memulai tidak percaya dan terjadi demotivasi. Tidak percaya kita, demotivasi, yang kita rugikan adalah rakyat. Salah satu yang susah dirubah katanya adalah sistem. Seperti apa usaha Anda untuk merubah sistem? Salah satu contoh sistem, kami sepakat di kementerian ini, kalau mau promosi, harus melalui pansel, panitia seleksi. Jadi bukan kami yang mengangkat dirjen, bukan kami yang mengangkat direktur, eselon 3, 4, bukan kami yang mengangkat. Mereka mengangkat dirinya sendiri. Kalau capai target, mereka dipromosi. Tidak capai target, mereka yang jadi target. Ini efektif? Sangat. Jadi yang sudah kita mutasi, demosi, bahkan ada yang dipecat, itu sudah 1.295. Anda besar. Tidak bisa bekerja sendiri tentu saja sebagai menteri. Ada dukungan dari segala yang ada di kantor ini, staf kita saling dan percaya. semuanya. Saling percaya. Kita harus percaya staf. Kami berikan kepercayaan penuh. Sehingga kami minta kepercayaan penuh yang kami berikan pada staf jangan disia-siakan. Karena sekali kami tidak percaya, pasti kami ganti. Yang ganti adalah sistem. Yang mengganti adalah sistem. Bukan kami. Jadi yang jadi panglima adalah sistem, jangan menterinya. Karena kalau menterinya, kalau saya tidak ada di kantor, dia bisa saya nanya kerja dan seterusnya. Tapi kalau sistem yang jadi panglima, semua kita patuh pada sistem. Contoh, targetnya katakanlah seperti jagung. Kami target 3 juta hektar. Contoh, kami beri target 3 juta hektar tambahan tanam. Kami bagi ke seluruh eselon 2. Kalau dia capai berarti promosi. Jadi jabatannya seumur jagung 3 bulan. Tapi kalau dia capai, bisa kita promosi lagi, jabatannya lebih tinggi. Baik, jadi semua terukur jelas, bukan hanya berdasarkan penunjukan, suka atau tidak suka. Nggak boleh ada titipan. Kalau ada yang dititip, aku pastikan tidak lulus. Oh, sudah pernah ada kejadian, Pak? Sudah. Nggak lulus. Kami sudah mau lantik, kami sudah siapkan pelantikan. Begitu ada seseorang yang SMS, aku batalin pelantikan. Sampai sekarang aku belum lantik dia. Tapi yang menggantikan atau ada di posisi itu sudah ada? Sudah ada. Karena dia punya kemampuan untuk ada di posisi itu. Kenapa Anda menggunakan sistem ini sebagai raja? Karena ini cukup efektif untuk menggerakkan seluruh personil, seluruh teman-teman di pertanian. Jadi orientasinya adalah produksi, target, diberi target, dan seterusnya. Bukan, dan harus produktif. Anggaran diberikan kepada negara. Salah satu contoh anggaran diberikan pada negara hanya naik 7 triliun. Tetapi yang dihasilkan adalah naik kurang lebih 172 triliun.
kita kan regulator. Nah, bagaimana uang yang terbatas ini betul-betul menghasilkan produksi yang maksimal. Ada yang menarik pertama kami masuk, anggaran pertanian totalnya katakanlah 20 triliun. Dari 20 triliun ini hanya 35% untuk petani. Kurang lebih 48 sampai 50% biaya seminar, biaya operasional, biaya cat kantor, biaya gunting pita, ya, cipika-cipiki dan seterusnya. Kami rubah dari 35% tahun ini kurang lebih 85%. Jadi dulu petani dapat 35%, sekarang mendapatkan porsi petani 85%. Itulah bentuk cintanya Bapak Presiden dan kami sebagai pembantunya pada petani. Ini luar biasa sekali, 85%. Dari 35 dari jadi 85%. Bahkan biaya perjalanan dinas teman-teman kementerian ada tahun pertama itu 800 miliar. Kami cabut, kurangi perjalanan dinas. Kemudian ini dibelikan bibit untuk petani. Dan sudah dibagikan semuanya? Sudah 3 tahun. Pembagiannya merata? Merata. Kami membagi bibit ini berdasarkan keunggulan komparatif. Komparatif advantages suatu wilayah. Contoh Gorontalo. Gorontalo ini adalah daerah yang cocok untuk jagung, kemudian Sumbawa, Jawa Timur dan seterusnya. Nah, ini kami berikan jagung. Ini jagung salah satu yang diekspor ke luar negeri baru-baru ini. Dan salah satu komoditas yang diekspor adalah ayam. Bulan April, sekitar bulan April, seperti yang diberitakan sebelumnya. Dan salah satunya nembus ke Jepang, Pak. Ini kan luar biasa sekali. Jepang dikenal mempunyai QC yang sangat ketat. Kok bisa sih, Pak, ayam kita nyampe Jepang, Timor Leste? Ini berkat kerjasama kita semua, termasuk Ibu Menteri Luar Negeri. Kita kerjasama. Produksi kita tingkatkan, alhamdulillah. Dalam sejarah pertanian, pertama kita bisa tembus pasar Jepang. Kemudian dalam sejarah pertanian Indonesia, kita bisa menyetop impor jagung yang nilainya 10 triliun. Malah sekarang bisa ekspor. Sekarang kita sudah ekspor. Dulu bawang merah kita impor dari Thailand, sekarang kita sudah ekspor. Telur kita sudah ekspor. Cabai insya Allah cukup. 5 komoditas strategis itu selesai. Dan doakan komoditas strategis berikutnya. Bahkan mimpi kami, mimpi besar kami adalah dulu Indonesia dikenal dengan rempah-rempah. Tahun 1602. Belanda datang, Spanyol datang, negara-negara Eropa datang karena rempah-rempah, bukan karena tambang. Kenapa di saat zaman teknologi yang modern saat ini kita tidak bisa lagi mengangkat rempah-rempah ini? Sekarang sedang dikembangkan? Sudah, Bapak Presiden perintahkan kembalikan kejayaan rempah-rempah itu. Kami diberi anggaran tahun ini 2,7 triliun. Untuk rempah-rempah? Kita belikan bibit unggul untuk petani-petani Indonesia dan dibagikan secara gratis. Kapan targetnya? Ini 3 tahun berturut-turut. Kita anggarkan sampai akhir masa jabatan. Sampai akhir masa jabatan targetnya sudah bisa diekspor ke negara lain? Enggak, bibitnya dibagikan. Ini umurnya sampai ada 3 tahun, ada 5 tahun, ada 7 tahun. Insya Allah yang nikmati nanti adalah menteri berikutnya. Menteri berikutnya. Mungkin saja Pak Amran yang masih menjadi Menteri Pertanian ketika Presiden Jokowi kembali menjabat. Kita berdoa yang mana terbaik untuk bangsa ini, kita doakan semua siapa saja. Tapi siap dong, Pak. Kita doakan saja mana terbaik untuk bangsa. Pak Amran percaya takdir, rezeki nggak tertukar kalaupun nanti terpilih lagi ya. Rahasia alam, mungkin semesta mengizinkan seperti saat ini. Saya itu orangnya selalu bersyukur. Jadi menteri saja ini sudah luar biasa bagi saya. Dan kami tidak pernah ambisi apa-apa. Tidak punya kami ambisi hanya apa-apa. mengikuti takdir. Mengikuti takdir tapi bisa membawa dampak luar biasa untuk pertanian di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Karena kemarin yang menggembirakan adalah ekspor kita
di saat ekonomi seperti sekarang ini, ekspor kita naik 24%. Wow. Dan salah satu penopang yang membantu perekonomian kita itu kata Kepala BPS. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Nanti kita akan kembali usai jeda berikut ini.